apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk saat mengemudi dalam kecepatan tinggi. Sebuah mobil minibus menabrak pohon di jalur Trans Sulawesi. Seorang penumpang tewas dan 2 lainnya patah tulang. Seorang guru SMA 3 Takalar diduga melakukan perundungan kepada seorang muridnya di ruang kelas. Peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar warga Kelurahan Lautan Benteng, Kabupaten Sidrap dengan menghias pohon pisang dengan aneka telur hias, makanan, dan uang receh. Diduga sopir mengantuk hingga hilang kendali, sebuah mobil minibus di Kabupaten Pangkep hari Minggu pagi menabrak pohon di bahu jalur Trans Sulawesi. Akibatnya seorang penumpang tewas dan 2 penumpang lainnya mengalami patah tulang. Tapi kecelakaan di daerah Marang, katanya orang baru. Mobil minibus ini ringsek di bagian depannya setelah menghantam pohon besar di bahu jalan di jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Kondisi mobil rusak di bagian depan akibat terpental ke tengah jalan. Minibus yang ditumpangi satu keluarga berjumlah 3 orang itu bergerak dari arah Kabupaten Baru menuju kota Makassar. Diduga sang supir bernama Arifudin yang berusia 57 tahun mengantuk saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Mobil yang oleng membuat supir kehilangan kendali sehingga menabrak pohon dan terpental sejauh 3 meter ke tengah jalan. Seorang penumpang bernama Ruslima berumur 54 tahun tewas di lokasi kejadian. Korban tewas saat itu duduk di bagian depan di samping sopir. Sementara 2 penumpang lainnya mengalami memar pada bagian kepala dan patah tulang. Sedangkan sopir mobil mengalami luka patah di bagian kaki. Dalam kecepatan tinggi dan mengemudikan kendaraannya dicurigai dalam kondisi mengantuk sehingga oleh ke kiri menabrak sebuah pohon yang berada di kiri dan setelah itu terpental ke arah kanan kurang lebih 3 meter terpentalnya seperti itu. Makassar. Oh, satu keluarga di? Iya, Mama istri. Oh, yang meninggal itu istri tak? Oh, ini mama tak? Iya, mama. Oh, iya bapak ya. Jadi kenapa bisa bapak mengantuk ya atau bagaimana? Saya bisa mengantuk. Jadi tiba-tiba kita tabrak pohon. Iya. Oh iya. Kedua korban luka dibawa ke Puskesmas Marang, sementara bangkai mobil dievakuasi ke Mapolres Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Akibat korsleting listrik, gudang bahan bekas di Makassar terbakar pada Sabtu dini hari pekan lalu. Api dengan cepat membesar karena gudang tersebut menyimpan ban bekas. Dua gudang penyimpanan ban bekas di Jalan Bandam, Kota Makassar terbakar. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membesar karena banyaknya ban bekas di dalam gudang yang berada di dalam gang itu. Kerumunan warga juga membuat petugas damkar tidak maksimal dalam memadamkan api. 9 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencegah api agar tidak meluas ke pemukiman rumah warga. Setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu karena saat kejadian, gudang penyimpanan ban bekas sedang tidak berpenghuni. Jadi yang terbakar itu gudang penyimpanan ban bekas. Ini lokasi jualan ban bekas ya? Iya. Ini berapa peta yang terbakar? Jadi informasi kami dapatkan ada 2 peta. Untuk sementara kami belum ketahui, nanti pihak kepolisian yang bisa simpulkan apa penyebabnya. Kalau korban tidak ada. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.
Kebakaran juga menimpa sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan pakan ternak di Makassar pada Sabtu malam pekan lalu. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sebuah gudang tempat penyimpanan pakan ternak di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar di sekeliling gudang tersebut. Petugas damkar Kota Makassar yang menerima laporan menurunkan 7 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman oleh pihak damkar dibantu dengan 2 unit alat berat lantaran sejumlah bahan pakan ternak yang mudah terbakar harus dibongkar agar petugas damkar dapat memastikan semua titik api sudah padam. Setelah saya pantau di dalam bersama anggota dan pemadam kebakaran, sisa asap yang masih mengepul. Namun demikian, ini tidak bisa dianggap enteng, tetap harus diwaspadai. Betul-betul harus tuntas penanganannya supaya tidak menimbulkan kebakaran baru di kemudian hari. Laporan korban jiwa sendiri? Untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Namun korban material masih dalam perhitungan dari pihak yang berkompeten. Api baru bisa dikendalikan 1 jam kemudian. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang guru di SMA 3 Takalar diduga melakukan perundungan kepada seorang siswa di ruang kelas karena orang tuanya berprofesi sebagai petani. Video penghinaan itu direkam siswa lainnya dan viral di media sosial. Rekaman video ini memperlihatkan seorang guru yang diduga melakukan perundungan kepada seorang muridnya di SMA Negeri 3 Kabupaten Takalar. Guru ini menghina pekerjaan orang tua siswa yang berprofesi sebagai petani. Mendengar kata hinaan tersebut, para siswa lainnya emosi dan nyaris mengeroyok sang guru. Perundungan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pengajar ini terjadi pada Kamis 5 Oktober 2023 saat para siswa menggelar kegiatan diskusi di ruang kelas. Menurut kepala sekolah, kejadian bermula saat guru PPKN bernama menggelar diskusi di ruangan kelas 12 dan memanggil siswa bernama Rahmatullah untuk menjawab pertanyaan. Namun bukannya melanjutkan diskusi, sang guru justru menanyakan pekerjaan dan menghina profesi orang tua sang murid. Saat itu juga kami memanggil guru yang bersangkutan untuk ke ruang kepala sekolah. Kami bersama-sama dengan pengawas pembina sekolah dan lokasi kurikulum mewawancarai guru yang bersangkutan, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang termasuk dalam perundungan atau bullying. Tenaga pengajar sudah seharusnya memberikan teladan yang baik kepada peserta didiknya. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Tragedi berdarah akibat poliandri yang menewaskan 3 orang di Kabupaten Goa pekan lalu masih menyisakan pilu. Rumah korban masih dipasangi garis polisi. Sisa penyerangan juga masih tampak jelas. Ayah korban menceritakan awal penyerangan hingga dirinya berhasil menyelamatkan diri. Tempat ini menjadi saksi bisu tragedi berdarah yang menewaskan 3 orang di Dusun Mandale 2. Desa Kale Mandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. 2 rumah yang menjadi lokasi penganiayaan kini dipasangi garis polisi. Sisa-sisa penyerangan juga masih tampak jelas. Rumah korban bernama Faisal berusia 22 tahun yang rusak di bagian jendela dan pintu akibat senjata tajam. Apalagi rumah korban Faisal terbuat dari seng dan balok sehingga mudah dirusak. Ramli Daeng Taba, ayah korban Faisal, juga nyaris tewas bersama anak sulungnya. Namun Ramli melakukan perlawanan agar anak sulungnya melarikan diri. Saat melihat ada kesempatan, Ramli juga menyelamatkan diri dan bersembunyi di tengah sawah. Namun naas, anak kedua Faisal terjebak di dalam kamar bersama istrinya ND yang berusia 53 tahun. Faisal tewas di lokasi kejadian. Pas di dalam itu nai reolo nagap panjang pelakuan. Nak karena lusur tama. Iya. Lusur.
Jadi larang tak lalangan dulu. Berdiri begini, berdiri. Berdiri, iya. Nah, terus deh. Lalangan dulu. Iya. Jari selalu kampanye karena gayang itu. Iya. Oh, sampai kena juga parah deh. Iya. Oh, iya. Kena kiparan, melawan kisah itu. Tenatonya kung ngewa tayo na dyan. Lalu naris pirimbe ka amit na panagayang kamanyo kaliwang. Oh, nggak begini parah baru kita tangkis gitu. Terus bagaimana cara tak keluar? Jari suluk po, suluk motor iki. Oh, keluar kembali ini. Sigan naik dia. Suluk jari sompak anen andorong na pakai po kamanya. Oh iya. Natobotobo. Oh, ini natobotobo di. Jari natobotobo ki. Tudugi po. Pasung ke po. Oh, begitu. Pasung na lusur pun tama. Iya. Tapi Faisal masih ada di dalam. Iya. Lalu sulpun tama jari motor ki langsung tama ke mana? Nah, cari mantongan deh Faisal. Iya, langsung tama lapas anak kesul. Oh, yang lain, yang pelaku lainnya tidak nanu jadi. Itu yang lanjut ngasih mati mau kusikan kamu langsung anak kelar ke mana? Oh, berarti kita lari langsung keluar. Berarti Faisal ini dibunuh sama. Iya. Ya mami lalan sama istrinya. Istrinya? Ya lalan tonjir kamar kan. Anak tanya satu kan ada tiga anak tak dalam. Target pertamanya itu Pak, nah langsung lolos iya. Oh, anak pertama itu? Iya, tak buka nah langsung lolos iya, lapas itu dulu. Anak ketiga anak bungsu di mana anak ketiga? Oh, tidak di sini bermalam. Berarti Faisal main sama istrinya. Nggak bisa ikut lari. Selain Faisal, korban tewas lainnya yaitu Abbas dan Suai. Mereka sempat dirawat di RSUD Sheikh Yusuf Goa selama 2 hari sebelum mengembuskan nafas terakhir. Kini 6 pelaku telah ditangkap, sementara istri Faisal masih diperiksa intensif di Polres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.